Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Sumber Berkat boleh lagi beribadah, walaupun orang masih beribadah dari rumah atau secara live streaming, tetapi tidak mengurangi akan sukacita kita semua guru-guru dan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah ini. Encik jemput semua untuk berdiri. Kita akan menyanyi satu buah lagu, Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa buka untuk membuka peribadatan kita pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa, semua ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, serta orang tua untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami harus masih beribadah dari rumah ya Tuhan, tetapi tidak mengurangi akan sukacita kami untuk terus memuji-muji akan kebesaran nama-Mu. Biarlah Bapa di surga, Engkau hadir pada saat ini dalam persekutuan ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah yang menjadi doa, permohonan kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang Tora akan mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Indira Rumungan Andris. Namun sebelum itu, kita akan memuji-muji lagi satu buah pujian yang berkata, Allahku besar, kuat dan perkasa. Dan setelah itu kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Shalom adik-adik, salam jumpa kembali dengan Enci Indira di sini. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa untuk segala berkat dan rahmat yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih kesehatan kekuatan masih kami rasakan hingga saat ini. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Untuk itu Bapa, berkatilah kami dengan hikmat, akal budi, pengetahuan, agar kami mengerti cerita firman-Mu, dan bahkan berikanlah kekuatan bagi kami, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-17. Sekali lagi, buat adik-adik semuanya yang punya Alkitab, buka Alkitabnya dalam kitab Daniel, pasalnya yang pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-17. Sudah semua? Sudah buka Alkitabnya? Dan mari kita baca bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pengawal istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, dan kita akan mendengarkan cerita ini lewat video yang akan kita saksikan bersama. Untuk itu, mari kita saksikan sama-sama. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Baik adik-adik, sudah selesai menonton videonya. Nah, gimana? Menarik bukan? Orang belajar sama-sama tentang hari ini tentang Daniel, Misael, Hananya, dan Azaria. Jadi adik-adik, dalam cerita ini ada 4 sahabat, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka berempat ini ditempatkan di istana raja untuk dididik menjadi pegawai raja bersama orang-orang muda yang lain di negeri itu. Bedanya, keempat orang ini mereka bersahabat karena mereka takut akan Tuhan. Mereka takut akan Tuhan. Dan saat mereka dikumpulkan di istana raja, mereka tentunya diberikan makan, diberikan makanan sesuai dengan santapan raja. Kalau bilang santapan raja, berarti bagaimana? Pasti kan dari makanan enak-enak, lezat-lezat, bahkan dibilang disiapkan anggur untuk mereka. Tetapi adik-adik, karena mereka berempat ini, mereka takut akan Tuhan, mereka mengambil keputusan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja ini. Mereka tidak mau makan makanan santapan raja, meskipun pesadap-sadap itu makanan-makanan semua, mereka mau. Malah Daniel bilang, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Percobaan selama 10 hari, kasih makan jupat orang cuma sayur dan air minum. Adik-adik suka makan sayur? Ada yang cuma kuat makan sayur 1 hari? Ini Daniel dan keempat teman ini, dan cuma bilang, kasih makan juta orang sayur dan kasih minum air minum. Nanti lihat 10 hari, coba bandingkan orang dengan orang-orang muda yang lain. Bagaimana hasilnya? Dan ternyata adik-adik setelah 10 hari, hasilnya bagaimana? Ini keempat teman ini, Daniel, Hananya, Misael, Azaria ini, dorang itu badan, dorang tubuh itu kuat-kuat, sehat, gagah, lebih jauh lebih baik dari teman-teman mereka yang lain
yang makan dari santapan raja. Padahal dong cuma makan sayur dan minum air putih, tapi mereka terlihat jauh lebih baik dari dari teman-teman yang lain yang makan dari santapan raja. Bahkan karena itu Tuhan mengaruniakan mereka pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, dan bahkan Daniel juga diberikan pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Bayangkan, sudah sehat, kuat, dan memiliki pengetahuan. Berarti kalau memiliki pengetahuan berarti pintar. Nah, yang Enci mau tanya, siapa yang suka jadi seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria? Ayo angkat tangan. Nah, pasti Enci yakin dan percaya semua anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemilang Sumber Berkat mau untuk jadi seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan ingat adik-adik, jangan lupa kayak mereka, orang mesti makan sayur. Mungkin ada sekolah yang tidak suka makan sayur di sini, termasuk Enci kadang-kadang makan sayur. Terang harus belajar untuk hidup sehat. Yang tidak suka makan sayur, yuk, ayo supaya jadi kayak Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, jadi pintar, jadi kuat. Ayo, terang makan makanan yang sehat, termasuk makan sayur. Terima kasih, dan demikian firman Tuhan. Sebelumnya, Enci ingatkan ada ayat hafalan untuk 2 minggu depan. Itu terdapat dalam ayatnya yang ke-17. Jadi Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-17. Bunyinya, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai hikmat, berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan untuk ayat hafalan ini, adik-adik minta tolong Mama dan Papa, tolong rekam akang ini ayat hafalan. Rekam akang adik-adik sementara bahafal nih ayat hafalan, dan dikirimkan dikirim via WA kepada guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing, atau kalau Mama dan Papa ada gabung di grup WA-nya anak sekolah minggu Jemaat Gemilang Sumber Berkat, dikirim ke grup WA anak sekolah minggu Jemaat Gemilang Sumber Berkat. Dan saat ini Enci mau review kembali untuk ayat hafalan yang 2 minggu lalu. Orang mau lihat video teman-teman. Saya Vincent Mantuk dari kolom 7, 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Nama saya Aprilia Nonet dari kolom 5. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Gracia Mkana dari kolom 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih. Salam, damai di hati. Nama saya Johan Betlek Pando. Saya dari kolom 5. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Immanuel dari kolom 4. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih. Shalom, nama saya Jenai Kepantosai dari kolom 5. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati ya. Shalom, damai di hati. Nama saya Presia Feni Bororing dari kolom 6.
1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih, God bless you all. Shalom, nama saya Fernando dari kolom 7. Ayat hafalan 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, terima kasih banyak untuk semua adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati juga kepada orang tua yang sudah membantu anak-anak untuk menghafal ayat hafalan setiap minggunya. Diucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk menutup firman Tuhan kita di sore hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman yang kami baca, yang kami dengarkan Tuhan, itu tidak lalu begitu saja, tapi tetap dalam hati kami ingat-ingat terus Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya, kami taruhkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, orang sudah dengar itu cerita firman Tuhan yang bercerita mengenai kepahlawanan dari Daniel. Untuk itu, menyambut akan firman Tuhan, orang akan menyanyi lagu Beranilah Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meski nyawa taruhannya, tetap percaya Tuhan. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya juru selamat dunia. Dia memberi hidup yang kekal bagi orang percaya. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, anugerahnya sangat besar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi orang sudah memberikan persembahan. Dan sekarang kita akan masuk dalam doa tutup atau doa syafaat. Dan doa ini akan dibawakan oleh Enci Minarwati Ginting Tarigan. Semua mempersiapkan diri dan kita akan berdoa. Baiklah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami boleh baca dan dengarkan pada sore hari ini Tuhan, boleh menjadi pegangan dan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, di dalam kami beribadah di rumah di masa-masa COVID-19 ini Bapa. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua yang ada di rumah, agar biar kami di rumah beribadah, tapi kami selalu mengingat Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah adik-adik yang masih balita, yang masih TK, SD, SMP, dan SMA ya Tuhan, yang masih belajar dari rumah.
Tuhan Kau memberikan semangat dan kemauan bagi adik-adik sekalian ya Bapa, agar mereka sungguh-sungguh mau belajar, biar belajar dari rumah ya Bapa. Diberkatilah adik-adik bersama dengan orang tua mereka masing-masing ya Tuhan. Berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Tuhan saja. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong dan memberkati adik-adik di masa-masa COVID-19 ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan kiranya COVID-19 ini bisa berlalu ya Bapa. Biarlah ahli-ahli yang mempelajari tentang COVID-19 ini boleh menemukan vaksin ya Bapa, agar penyakit COVID-19 ini boleh ada obatnya ya Bapa. Bapa berkatilah mereka ya Bapa, baik orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit karena kena virus COVID-19, Tuhan Kau berkati mereka. Jamah Tuhan mereka agar mereka boleh sembuh dan boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Bahkan berkati juga para medis, dokter dan perawat ya Bapa yang merawat mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memagari mereka agar mereka juga terhindar dari COVID-19 ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat pemerintah kami, Pak Presiden, Wakil Presiden dan bersama dengan Menteri, bahkan sampai kepada gubernur yang ada di daerah kami. Tuhan Kau berkati mereka, agar mereka boleh kerjasama yang baik untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ya Bapa. Bapa di dalam surga, ampuni Tuhan segala salah dan dosa kami, bahkan dosa bangsa kami, bahkan dosa negara kami, bahkan dosa semua umat manusia yang ada di dunia ini Tuhan. Agar tidak ada lagi yang jatuh ya Bapa, kasihani kami Bapa. Ampuni dosa kami Bapa, bahkan pulihkan keluarga kami, bangsa kami, negara kami, bahkan seluruh negara yang ada di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami Bapa. Bahkan berkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Tuhan saja, agar dia senantiasa boleh memberitakan firman Tuhan kemanapun dia pergi dan berada. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat semua guru-guru sekolah minggu yang boleh hadir pada sore hari ini. Tuhan Kau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, tetap tinggal bersama-sama dengan kami semua Bapa. Ini dan di sore hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Kau berkati persembahan ini agar boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat orang-orang yang terlantar, bahkan semua anak-anak yang terlantar ya Tuhan, Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, peribadatan kami pada sore hari ini sudah selesai Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai semua adik-adik dan orang tua semua yang ada di rumah. Biarlah nama Tuhan selalu dipuja dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Ibadah kita sudah selesai dan kita akan menutup ibadah kita di sore hari ini dengan sebuah lagu Yesus Besertaku. Daki, daki, daki.
lembah yang dalam, berkasih padamu Dia bentang, Yesus besertaku. Luar angkasa, selam dalam samudra, dayung, kamu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Demikianlah ibadah sekolah minggu dari anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Sumber Berkat di sore hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam ibadah 2 minggu depan lewat ibadah live streaming. Namun diingatkan kembali kepada adik-adik, orang masih tetap beribadah di rumah, orang masih tetap belajar dari rumah. Untuk itu kepada adik-adik, jangan lupa kalau mau keluar rumah pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh kita, agar kita tidak mudah diserang dengan berbagai penyakit, terlebih dengan pandemi virus corona pada saat ini. Demikianlah ibadah kita, sampai bertemu di 2 minggu yang akan datang. Shalom.